Belum selesai. Erick Thohir minta timnas U23 Indonesia maksimalkan pertarungan melawan Guinea demi tiket Olimpiade 2024. Kejutan tak terduga. Justin Hubner kecewa saat timnas Indonesia U23 gagal raih juara 3 di Piala Asia 2024. Apa yang terjadi? Wow! Marcelino Ferdinand berlabuh di klub Liga 1 Belgia FCV Dender setelah kontraknya di KMSK De Inze habis. Apa yang terjadi selanjutnya? Di balik layar, rencana tersembunyi Ali Jassim untuk bawa Irak dan Indonesia ke Olimpiade 2024 bersamaan, sekarang berdoa agar Garuda Muda bisa kalahkan Guinea. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Di luar dugaan, Shin Tae-yong ambil langkah ekstrim jelang laga berat Timnas U23 Indonesia melawan Guinea untuk tiket Olimpiade. Timnas U23 Indonesia menempati posisi keempat setelah mengalami kekalahan dari Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Pertandingan tersebut berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis malam kemarin dengan skor akhir 1-2. Dampak dari kekalahan ini adalah Timnas U23 Indonesia harus melalui babak play-off melawan Guinea, wakil dari benua Afrika, untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Centre National du Football pada Kamis 9 Mei mendatang. Selama Piala Asia U23, pelatih Shin Tae-yong menggunakan sebagian besar pemain yang sama dalam setiap pertandingan. Dia berjanji untuk menjaga kondisi fisik dan mental para pemain menjelang pertandingan melawan Guinea. Shin Tae-yong mengakui bahwa para pemain kelelahan dan kehabisan tenaga, sehingga ia akan fokus pada pemulihan selama 2 hingga 3 hari, melarang pemain untuk berlatih menyentuh bola. Setelah itu, dia akan kembali mempersiapkan tim dengan taktik dan analisis lawan. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini bertekad untuk memberikan yang terbaik agar Timnas U23 Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Dia berharap agar 4 tim dari Asia dapat berpartisipasi dalam Olimpiade tersebut. Saya harus melakukannya dengan baik, yang jelas para pemain sangat lelah dan kelelahan. Sebenarnya mereka kehabisan tenaga. Jadi menurut saya sekitar 2-3 hari kita hanya fokus pada pemulihan, kata Shin Tae-yong. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengambil kesempatan terakhir untuk mendapatkan tiket Olimpiade. Belum selesai. Erick Thohir minta timnas U23 Indonesia maksimalkan pertarungan melawan Guinea demi tiket Olimpiade 2024. Erick Thohir menekankan pentingnya timnas U23 Indonesia memaksimalkan pertandingan melawan Guinea untuk meraih tiket Olimpiade 2024. Meskipun Garuda Muda harus mengubur harapan lolos secara otomatis setelah kekalahan dari Irak, Thohir tetap mengapresiasi upaya dan performa tim sepanjang turnamen Piala Asia U23. Sekarang, Indonesia memiliki kesempatan melalui babak play-off untuk merebut tiket ke Olimpiade 2024. Meskipun Irak sudah melaju ke Paris sebagai salah satu tim Asia yang lolos otomatis, Indonesia masih memiliki peluang. Di babak play-off, Indonesia akan menghadapi Guinea wakil dari Afrika pada Kamis 9 Mei 2024 di Stadion Centre National du Football Clairefontaine. Erick Thohir terus memotivasi tim besutan Shin Tae-yong percaya bahwa peluang Indonesia masih terbuka. Dia menginstruksikan para pemain termasuk Marcelino Ferdinand dan lainnya untuk memberikan yang terbaik dalam pertandingan melawan Guinea. Peluang kita untuk bisa tampil di Olimpiade masih terbuka. Kita harus berjuang di pertandingan melawan Guinea. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk bisa tampil di Olimpiade. Bismillah, tegas Erick Thohir. Namun perjuangan Indonesia tidak akan mudah. Guinea U23 juga memiliki reputasi yang mengesankan, mencapai semifinal dan meraih peringkat keempat di Piala Afrika U23. Mereka dilatih oleh pelatih berpengalaman Kaba Diawara yang juga menangani timnas senior Guinea. Selain itu, sebagian besar pemain Guinea U23 mendapatkan pendidikan sepak bola di Eropa.
Dengan peringkat FIFA saat ini berada di urutan ke-76 dunia, Guinea menunjukkan bahwa mereka adalah lawan yang tangguh untuk Indonesia. Kejutan tak terduga, Justin Hubner kecewa saat timnas Indonesia U23 gagal raih juara 3 di Piala Asia 2024. Apa yang terjadi? Justin Hubner sangat kecewa dengan hasil buruk yang dialami oleh timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024. Meskipun mereka bertarung dengan gigih, Hubner merasa bahwa timnya gagal untuk mencetak gol dan menjaga keunggulan selama 120 menit pertandingan. Pada pertandingan untuk merebut tempat ketiga, timnas Indonesia U23 harus menyerah dari timnas Irak U23. Kekalahan tersebut berakibat pada perlunya timnas Indonesia U23 menjalani babak playoff dengan melawan peringkat keempat dari Konfederasi Sepak Bola Afrika. Mereka akan berhadapan dengan timnas Guinea U23 untuk merebut satu tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Rasa kecewa dirasakan oleh Justin Hubner karena ia merasa timnya sudah berjuang keras namun tidak berhasil mencetak gol atau mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Justin bahkan mengungkapkan rasa frustrasinya ini melalui akun Instagram pribadinya, "Berjuang hingga akhir. Kami harusnya mencetak gol, kami tidak dapat mempertahankan selama 120 menit. Meskipun demikian, pencapaian timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 tetap patut diacungi jempol. Saat ini fokus tim harus beralih segera ke pertandingan playoff berikutnya. Pertarungan itu akan berlangsung di Paris pada 9 Mei mendatang." Terungkap, pemain timnas senior jadi kunci sukses timnas U23 Indonesia menurut Shin Tae-yong. Apa yang membuatnya beruntung? Shin Tae-yong memilih membawa banyak pemain muda untuk bertanding di Piala Asia U23. Tim Indonesia menjadi salah satu tim dengan rata-rata usia terendah kedua setelah Vietnam. Dari kelompok pemain tersebut, 5 diantaranya bahkan berusia di bawah 20 tahun. Pemain seperti Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan Ivar Jenner yang berusia 20 tahun menjadi andalannya dalam turnamen ini. Yang menarik, sebagian besar dari para pemain muda tersebut sudah memiliki pengalaman bermain di tim nasional senior. Menurut Shin Tae-yong, membawa pemain muda bukan keputusan yang diambil secara sembarangan. Dia ingin para pemain yang sudah memiliki pengalaman di tim nasional senior untuk saling berbagi pengetahuan dengan pemain muda. Pengalaman yang dimiliki oleh pemain senior diharapkan dapat menjadi modal penting bagi perkembangan pemain muda. Shin Tae-yong juga memberikan kesempatan kepada pemain muda di bawah usia 20 tahun untuk merasakan atmosfer kompetisi di level Asia. Bahkan ketika mereka tidak bermain, pemain-pemain tersebut tetap dapat memperoleh manfaat dari pengalaman bergabung dengan tim nasional. Pelatih asal Yeongdeok ini menganggap pemain muda yang berada di timnas sebagai aset yang sangat berharga. Mereka diharapkan terus berkembang dan menjadi lebih baik di masa depan. Keseluruhan kehadiran pemain muda di timnas memberikan keuntungan yang baik bagi tim Indonesia. Wow! Marcelino Ferdinand berlabuh di klub Liga 1 Belgia FCV Dender setelah kontraknya di KMS De Inze habis. Apa yang terjadi selanjutnya? Marcelino Ferdinand, pemain andalan timnas Indonesia, telah menyelesaikan kontraknya di KMS De Inze. Dia bergabung dengan klub tersebut pada Januari 2023 dan kontraknya berlangsung selama 1,5 tahun sampai 30 Juni 2024. Selama waktunya di sana, dia tampil dalam 7 pertandingan dan mencetak 1 gol. Namun di musim ini, Marcelino hanya bermain sebanyak 3 kali dengan jumlah menit yang sangat terbatas, hanya 17 menit. Dengan statistik tersebut, kemungkinan Marcelino untuk mendapatkan perpanjangan kontrak sangat kecil. Apakah Marcelino akan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan karir sepak bolanya? Atau apakah dia masih ingin bermain di Eropa? Ada kemungkinan bahwa Marcelino bisa direkrut oleh FCV Dender, salah satu klub Liga 1 Belgia.
FCV Dender merupakan pesaing dari KMS KD Inze dalam merebut tiket promosi ke Liga 1 Belgia 2023-24. Meskipun sebagian besar musim berada di bawah KMS KD Inze, FCV Dender berhasil menyalip mereka di penghujung musim dan berhasil promosi. KMS KD Inze hanya finish di posisi 3, sehingga mereka gagal promosi ke Liga 1 Belgia musim depan. Ternyata, FCV Dender dimiliki oleh pengusaha Indonesia Sihar Sitorus. Ada kemungkinan bahwa dia akan memberi kesempatan kepada Marcelino untuk bermain di level yang lebih tinggi. Jika ini terjadi, Marcelino akan bersama dengan Sandy Walsh dan Saina Patinama yang sudah lebih dulu bermain di Liga 1 Belgia. Di balik layar, rencana tersembunyi Ali Jassim untuk bawa Irak dan Indonesia ke Olimpiade 2024 bersamaan, sekarang berdoa agar Garuda Muda bisa kalahkan Guinea. Timnas U23 Indonesia mengalami kekalahan dari Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Meskipun bermain imbang hingga akhir waktu reguler, winger Irak Ali Jassim berhasil menjadi pembeda dengan mencetak gol pada menit ke-96. Dengan tambahan gol tersebut, Ali Jassim kini memimpin daftar top skor dengan total 4 gol. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki peluang besar untuk meraih gelar top skor karena pesaing terdekatnya, Husain Norchav dari Uzbekistan, yang hanya memiliki satu kesempatan lagi dalam final melawan Jepang. Setelah pertandingan, Ali Jassim mengungkapkan harapannya agar Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade 2024 melalui babak play-off. Dia mengakui kekecewaannya atas kekalahan timnas U23 Indonesia, namun tetap menganggap mereka sebagai tim yang bagus dan berharap agar Garuda Muda juga bisa tampil di Olimpiade. Saya juga kecewa untuk Indonesia karena mereka adalah tim yang bagus. Saya harap Indonesia lolos Olimpiade 2024 bersama kami. Saya harap mereka menang di play-off lawan Guinea, kata Ali Jassim dilansir Irak Football Podcast. Timnas U23 Indonesia memang akan melalui babak play-off antar benua melawan Guinea untuk merebut satu tiket ke Olimpiade 2024. Sementara itu, Erick Thohir tetap memberikan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan oleh para pemain Timnas U23 Indonesia. Dia menegaskan bahwa pencapaian tim ini sangat membanggakan meskipun mereka merupakan tim debutan dalam turnamen tersebut. Erick Thohir juga menekankan bahwa peluang untuk lolos ke Olimpiade 2024 masih terbuka dan memotivasi tim untuk berjuang dalam pertandingan melawan Guinea. Dia yakin bahwa ini merupakan awal dari babak baru sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi.